Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan ngelanjutin pembahasan soal KSN tingkat kabupaten kota untuk mata pelajaran fisika. Jadi di sini kita tulis dulu ya, boleh diketahui ditanyakan. Udah diketahui dari soal kalau massa dari orangnya adalah 80 kilogram, melompat dari ketinggiannya 1 meter. Misalnya ketinggiannya adalah H 1 meter dan ia lupa menekuk lututnya pada saat mendarat. Tubuhnya mengalami perlambatan pada jarak S misalnya 1 cm yang kalau diubah ke dalam meter tuh berarti 0,01 meter ya. Yang ditanyakan pada soal ini itu adalah gaya total yang ia rasakan pada kakinya selama perlambatan. Kayak mungkin kita bakalan gambarin dulu apa sih yang terjadi di orang tersebut gitu ya. Oke, misal ini adalah tanah dan tadi ada seseorang yang mana orang tersebut punya ketinggian awalnya tuh adalah sebesar H gitu kan. Terus orang tersebut tuh turun tuh, tapi dia lupa untuk menekuk lututnya pada saat mendarat. Di sini tubuhnya tuh mengalami perlambatan pada jarak 1 cm, misalnya di sini. Jadi belum nyampe ke tanah ya. Nih, masih ada jarak 1 cm dan nanti setelah dia mengalami perlambatan berarti dia akhirnya bakalan berhenti kan gitu, napak tanah akhirnya tuh. Nah, di sini di ketinggian 1 cm tadi itu dia bakalan ngalamin gaya total yang ia rasakan pada kakinya. Kenapa? Karena dia nekuk lututnya. Nah, berarti gaya totalnya tuh bakalan ke atas arahnya. Kenapa gaya totalnya arahnya ke atas? Karena kan dia mengalami perlambatan ya. Kalau misalnya gayanya itu ke bawah, berarti dia gak akan mengalami perlambatan, malahan bakalan lebih cepat gitu turunnya. Makanya agar menghambat, dia tuh harus berlawanan sama pergerakan dari dia awalnya bergerak gitu. Karena awalnya dia geraknya ke bawah, mengalami perlambatan, makanya akan ada gaya yang mendorong dia ke atas gitu. Oke. Nah, buat ngerjain soal ini ada 2 langkah sebenarnya. Yang pertama tuh, oh iya, sebelumnya juga kita bakalan ngasih label gitu ya. Misalnya ini adalah posisi di A, ini posisi di B, dan ini posisi di C biar nanti enak gitu ya buat ngitungnya. Nah, yang pertama kita akan cari dulu kecepatan jatuh orang. Jatuh orang tadi, kalau misalnya dia tuh gak mengalami perlambatan. Jadi ini mah pure dia jatuh gitu ya, tanpa dia mengalami perlambatan. Nah, di mana kita tinjaunya? Kita akan tinjau berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik dari posisi A ke posisi B. Ke posisi C. Jadi ke akhir ya, dari posisi A ke posisi C, dan dia tuh yang benar-benar pure jatuh tanpa ada perlambatan dulu. Jadi ini tuh tanpa penghambat dulu ya ceritanya, tanpa hambatan dulu. Nanti yang ada hambatannya kita cari di step selanjutnya. Nah, kita bakal pakai hukum kekekalan energi mekanik. Berarti energi mekanik kok kayak sigma ya. Berarti energi mekanik di A itu tuh bakalan sama dengan energi mekanik di C, yang mana berarti ini tuh adalah penjumlahan energi kinetik A, yang ini ditambah energi potensial A, sama dengan energi kinetik di C ditambah dengan energi potensial di C. Energi kinetik di A berarti rumusnya adalah setengah M V di A kuadrat ditambah dengan MGH A gitu, sama dengan EKC-nya berarti setengah M VC kuadrat ditambah dengan EPC-nya berarti MGHC. Nah, pertama lihat dulu di posisi C itu tuh dia napak tanah ya, berarti ketinggian di C tuh bakalan sama dengan 0 gitu. Makanya nanti bagian MGHC ini dia bakalan sama dengan 0. Karena berapapun nilai MG-nya kalau dikaliin 0 pasti bakalan 0 hasilnya. Begitu juga dengan VA. Kecepatan di A itu bakal sama dengan 0. Kenapa? Karena mula-mula kita bisa anggap dia tuh dalam keadaan diam. Karena kan gak diberi kecepatan awal ya. Dia cuma ada keterangan kalau orang tersebut melompat dari ketinggian. Berarti gak ada kecepatan awal, makanya VA-nya boleh sama dengan 0.
Makanya bagian setengah MVA kuadratnya dia juga bakalan sama dengan 0. Jadi yang tersisa itu adalah MGHA, dan yang ini yang tersisa adalah setengah MVC kuadrat. Nah, di ruas kiri ada M, di ruas kanan ada M, berarti boleh banget kita coret. Terus ini berarti GHA, sisanya yang ini adalah setengah VC kuadrat. Setengahnya boleh banget pindah ruasin ke kiri, jadi 2GHA sama dengan VC kuadrat. Berarti ini boleh juga kita akarin ya, biar menghilangkan si kuadratnya. Berarti nanti jadi 2GHA, sorry akar ya, akar 2GHA sama dengan VC. Berarti VC sama dengan akar 2GHA. Yang mana HA tuh ketinggian di A tadi adalah H ya. Nah, berarti ini adalah ketinggian di A, bisa ditulis H aja. Berarti VC-nya adalah akar 2GH. Gitu. Oke, ini adalah kecepatan jatuh orang tersebut. Ingat, tanpa hambatan, tanpa kita kasih hambatan terlebih dahulu. Nah, langkah yang kedua, kita bisa cari besar gayanya nih. Ini sebenarnya hubungannya bisa pakai usaha energi. Jadi langkah yang kedua, kita bisa cari cari F gitu dari hubungan usaha energi. Usaha energi di titiknya kita ambil BC gitu, di titik B ke titik C ya. Berarti ingat usaha tuh dia bakalan sama dengan perubahan energi kinetik kan, atau perubahan energi potensial, biasanya kita kayak gitu. Tapi kalau energi kinetik dan energi potensialnya dia berubah seiring dengan berjalannya waktu, boleh juga ditambahin dengan perubahan energi potensialnya. Nah, usaha tuh adalah rumusnya F dikalikan dengan S kalau misalnya dia searah. Jadi misalnya gini nih, ada balok, dia ditarik ke kanan, balok pindah jadi ada di sini posisinya. Nah, berarti dia kan gaya sama perpindahannya dia tuh sama-sama arahnya ke kanan. Makanya bisa F kali S doang, positif. Sedangkan kalau kita lihat ke gambar nih, F tuh dia arahnya ke atas, sedangkan perpindahan bendanya, orangnya, itu tuh adalah ke bawah, berarti berlawanan. Berarti salah satu antara F dan S-nya harus ada yang negatif. Kita misalin F-nya ada yang negatif, boleh. Nah, ini kan perubahan energi di B dan di C ya. Berarti delta EK tuh bisa ditulis jadi EKC dikurangi dengan EKB. Ini berarti bisa ditulis EP ya. Energi potensial di C dikurangi energi potensial di B, kayak gitu. Berarti min Fs adalah, berarti EKC itu setengah M VC kuadrat dikurangi dengan setengah M VB kuadrat ditambah dengan EPC itu berarti MGHC min MGHB. Lihat dulu yang di C dulu ya, kita perhatiin. Di C tuh dia udah napak tanah, berarti ketinggiannya bakalan sama dengan 0. Jadi MGHC-nya, HC-nya ini bakal sama dengan 0, maka MGHC dia bakal sama dengan 0 juga. Terus kita juga harus perhatiin yang karena udah ada perlambatan tadi. Nih, di A tuh dia kan kita mula-mula tadi dalam keadaan diam ya. Mula-mula tuh diam. Tapi setelah diam kan pasti dia bergerak kan, bergeraknya dengan kecepatan si itu yang akar 2GH tadi. Jadi V sama dengan akar 2GH. Sampai mana sih batas V akar 2GH itu? V akar 2GH itu batasnya adalah sampai dia di titik B sini. Nih, jadi selama dia gerak dari A sampai B sini, kecepatannya adalah V sama dengan akar 2GH. Baru dari B ke C, dia bakal mengalami perlambatan. Sampai-sampai di C tuh karena mengalami perlambatan tadi berarti kecepatan di C-nya bakal sama dengan 0. Karena pasti kan terakhir udah nyampe tanah, udah napak tanah tuh pasti bakalan diam kan. Nah, jadi karena ini kita tinjaunya setelah ada perlambatan tadi, maka VC-nya bakal sama dengan 0. Terus setengah M VC kuadrat ini juga bakal sama dengan 0. Maka yang tersisa adalah min Fs sama dengan min setengah M VB kuadrat dikurangi MGHB gitu ya teman-teman.
Nah, sekarang, karena kedua ruas negatif, boleh banget ya kedua ruas kita kaliin dulu dengan negatif satu biar positif dua-duanya. Jadi ini Fs, ini jadi setengah M VB kuadrat, berarti ini jadi tambah MGHB. Oke, F-nya kan yang mau kita cari ya, S-nya kita tulis ulang dulu, setengah M, VB-nya tuh berarti tadi kita boleh banget pakai ini ya, ini tuh berarti VB akar 2GH, sorry 2GH, berarti kita masukin ke sini akar 2GH dikuadratin ditambah MGHB. Lihat nih, ketinggian di B tuh dia bukan H ya. B itu kan di sini ya. Ketinggiannya tuh berarti adalah S yang ini. Oke, kayak gitu ya. Oke, berarti ini boleh banget diganti jadi S, MGS. Berarti Fs sama dengan setengah M akar 2GH dikuadratin berarti jadi 2GH ditambah MGS. Nah, ini duanya boleh banget kita coret. Berarti Fs-nya itu akan sama dengan MGH ditambah dengan MGS. Gitu kan? S yang di ruas sebelah kiri, sorry, boleh banget pindah ruas ke sebelah kanan kan? Karena kita pengen tahu F doang. Jadi MGH ditambah MGS dibagi dengan S. Yang mana boleh banget kita tulisnya tuh gini, MGH per S ditambah MGS per S. Di sini S per S boleh kita coret karena sama dengan 1. Berarti F-nya tuh adalah MGH per S, yang ini berarti adalah MG. Gitu. Nah, kita bisa masukin sebenarnya nilainya sekarang atau kita rapihin dulu juga boleh ya. Jadi F tuh karena sama-sama memiliki MG, MG-nya boleh difaktorin, dikeluarin. Dalam kurung H per S ditambah 1. Berarti gitu. Berarti F sama dengan M-nya tadi 80 ya. G-nya karena gak diketahui dari soal, kita pakai 9,8 aja. H-nya adalah 1 meter, S-nya adalah 0,01 ditambah 1. 80 dikali 9,8 adalah 784. 1 dibagi 0,01 adalah 100 ditambah 1. 100 ditambah 1 adalah 101. Oke, berarti F-nya adalah 79.184. KSN itu satu angka di belakang koma berarti tambahin koma 0 Newton. Gitu deh. Jadi ini adalah besar gaya perlambatan yang dialamin sama si orang tadi ketika dia menekuk lututnya kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.